kepada kerabatnya, kepada semuanya dia dakwahkan untuk ayo sedekah kita perangi riba ini, baik itu koin, baik itu barkas, baik itu beras, baik itu sembako, apapun yang kita punya, yang kita sedekahkan itu milik kita, bukan milik siapa-siapa. Milik Pak Wahid suatu saat butuh, ya butuh. Saya ngajukan pinjaman. Kalau Pak Wahid sudah jelas memerangi riba, nggak mau mengambil riba, kan gitu. Komitmen melaksanakan sedekah 4 pilar, ya tak? Komitmen mempraktekkan sedekah 3 kenceleng, komitmen pula dengan memenuhi 2 syaratnya, maka secara otomatis, ya tak? Pak Wahid itu selama ada uang di bank sedekah, pasti kita pinjamkan. Nah, nanti kalau memang sudah hujannya tuh nggak mendukung kita untuk di sini, ya nanti bisa ke dalam. Wahid itu sudah komitmen memerangi riba, melaksanakan sedekah 4 pilar, ya toh? Kencelengannya produktif. Nah, kencelengan produktif itu artinya apa? Artinya kerabat, saudara itu diajak untuk melaksanakan minimal itu yang sedekah kencelengan itu. Ya, misalnya nih Pak Wahid punya saudara, katakanlah berapa Pak? Punya saudara atau kerabat Pak? 3 ya. Katakanlah 3. Nah, kasih kencelengan mereka. Sampaikan ke mereka untuk yuk sedekah subuhmu atau sedekahmu dalam bentuk uang, pakai koin gitu ya, untuk memerangi riba. Dan itu pinjem. Karena dia sudah mempunyai usahanya juga produktif, kencelengannya produktif. Katakanlah Pak Wahid nanti pinjam di bank sedekah. Lalu bagaimana Pak Wahid mengangsur? Nah, kencelengannya tadi ketika disetor ke bank sedekah, ketika disetor ke bank sedekah, nanti dia dibagi 3 bagian. Apa yang boleh ngisi? Siapa saja boleh ngisi. Nanti di bank sedekah ini tercatat sebagai angsuran namanya. Ini tercatat sebagai sedekah, ini tercatat sebagai bagi hasil. Fungsinya apa? Ini mengurangi hutang Bapak. Ini adalah sedekah yang nantinya untuk kita pinjamkan lagi, penambah harta tadi itu Pak. Ini juga sebagai penambah harta. Kalau nanti ini sudah tidak kita butuhkan karena dari sini saja sudah dia melimpah, maka ini nanti untuk 8 asnaf yang hanya kita berikan, bukan kita pinjamkan. Paham maksudnya Pak? Nah, jadi misalnya nih Pak Wahid ikhtiar nih ingin ditolong Allah supaya segera lunas hutang riba misalnya, ya kan? Amalkan aja di 3 kenceleng, ya kan? Amalkan aja di 3 kenceleng. Dia kan sedekah aja, Bapak sedekah berapa ini terserah, ya. Terus didakwakan pada anak juga didakwakan, anak juga ikut memerangi riba bersedekah, ya kan? Terus tamu juga siapa saja bersedekah memerangi riba, sudah. Berapapun yang terkumpul di sini, atau bila perlu semuanya Bapak gabungkan, bayarkan hutang Bapak. Selesai ya? Bapak sambat kepada keluarga Bapak atau kepada adik Bapak, Dek, saya kamu bantu dong dengan sedekahmu untuk bayar hutang saya, kira-kira dibantu nggak? Ya, awal-awal dibantu. Tapi yang terlalu sering mungkin ya sama-sama nggak enak, sama-sama mungkin repot gitu. Nah, padahal sedekah kepada kerabat itu kan penting Mas. Makanya dia secara otomatis sedekah dia kepada kerabatnya kan. Benar nggak? Ya. Untuk menata kehidupan di dunia kita, tetapi hanya berharap semua itu kepada akhirat kita saja gitu. Nah, itu yang terjadi sekularisme. Kalau Bapak niatkan sedekah memerangi riba, itu kan sama saja sedekahnya Bapak itu untuk meraih kebahagiaan kemakmuran di dunia toh. Ya kan? Kenapa? Karena memang Allah memerangi riba dan kita munculkan sistem keuangan yang berbasis sedekah, yang akhirnya nanti terbangunlah kekerabatan, kekeluargaan, persaudaraan, kemakmuran, kesejahteraan yang diberkahi Allah toh. Benar ya? Rasa saling tolong menolong, rasa saling memiliki dan mengembalikan harta itu kepada Allah. Akhirnya dunia kita menjadi makmur sejahtera.
Gitu. Jika kalian ingin mendapatkan pinjaman berkah berbasis sedekah tanpa riba, ini loh ada bank sedekah. Ini mah dia kampanyekan itu. Itu satu. Yang kedua apa? Dia dukung dari hartanya. Kira-kira 10.000 dari infak masjid setiap Jumat itu mengakibatkan masjid itu kehabisan uang kas nggak? Enggak. Hah? Enggak kan? Kita belum. Saya belum tahu mana belum biasa gitu loh. Kan uang kas itu harus biasanya disimpan untuk pembangunan masjid itu. Jadi nggak sempat mikir ke jamaah itu loh. Iya, pembangunan. Tapi kan ternyata pembangunan masjidnya kan juga masih belum rampung. Tapi uang itu kan ngendap. Uang itu kan ada. Padahal dia paham kan bahwa ketika dia menyedekahkan harta yang ada itu dia sedekahkan lagi, kan mesti Allah ganti lagi kan. Kenapa dia sendiri nggak ngamalkan? Padahal itu jelas dalilnya memerangi riba. Dakwah bank sedekah ini adalah untuk memerangi riba. Tapi biasanya kalau dihabiskan itu ya bukan untuk pembangunan gitu ya. Kalau dihabiskan dalam artian untuk jamaah kayaknya belum ada itu. Ada. Kalau dihabiskan untuk pembangunan itu banyak. Iya. Gitu loh. Iya. Sekarang pembangunan katakanlah sudah dibuat masjid. Contoh misalnya kayak di Jawa Barat, ya 1 triliun loh itu Pak. 1 triliun. Ya. Kita nggak mengkritisi tentang udah terbangun itu, nggak kita kritisi itu. Seharusnya 1 triliun yang dihasilkan menjadi karya yang fundamental itu bagus, seharusnya infak masjid yang masuk itu diberdayakan. Terus apa? Dibangunlah sebuah sistem keuangan di masjid itu, membangun sistem yang namanya sistem ilmu bank sedekah. Pasti akan semakin melimpah. 1 triliun dibangun untuk masjid bisa menampung jamaah sampai 3.000 jamaah. Katakanlah satu jamaah bersedekah 1.000 saja. Ada berapa duit? Iya. Iya. Apa kira-kira di sana di Masjid Ustaz gitu? Inilah yang kita dakwahkan Pak, bukan terus pertanyaannya apakah di masjid saya gitu. Pak, kita namanya dakwah itu. Maksud saya kan ada pendekatan untuk ke situ gitu loh. Sudah, yang namanya dakwah itu Pak, jangankan di masjid tempat saya. Saya semua saya dakwahkan. Mereka mengakui bahwa ilmu bank sedekah ini hakul yakin, ainul yakin benar. Tidak ada kesalahan. Iya. Sangat benar. Nah, saya itu ya juga benar. Tapi maksudnya ke prakteknya itu loh. Nah, teorinya itu itu benar. Makanya saya tanya, saya kan Teorinya bilang itu dari depan sampai belakang itu benar. Tapi prakteknya itu loh yang saya pelajari itu loh. Nah, prakteknya itu dari dasarnya Pak. Dasarnya apa? Kan sedekah 4 pilar. Uangnya pasti ada kan? Benar nggak? Itu dulu. Kita dakwahnya adalah yuk bangun mindset semua orang bahwa Allah memerangi riba dan kita wajib memeranginya. Dengan cara apa? Yuk sedekah kita nisbatkan untuk memerangi riba. Gitu. Lapangan itu bisa itu gini loh Kak. Ya. Kan misalnya pinjam di umum itu loh. Ya. Mungkin susah. Maksudnya susah itu kalau nggak berbunga itu susah gitu loh. Ya. Kalau yang anu kan larinya ke yaitu koperasi atau yang conference gitu loh. Gitu loh. Kalau pinjam sesama orang yang istilahnya terima kasih Bu, terima kasih Pak, itu hanya berapa kali itu aja. Tapi kalau mau lagi susah gitu loh. Dan bikinan ini itu bisa menyelesaikan itu loh. Nah, saya itu ya pingin menyelesaikan apa yang diteorikan Ustaz itu loh. Masalahnya tantangan berat ini, bukan tantangan sebenarnya tantangan main-main gitu loh. Iya, gini caranya kita itu gini loh. Mindset kita. Iya, mindset kita tuh gini loh, Pak. Jangan pikirkan orang yang sudah punya utang riba. Kita jangan mikirkan itu. Karena kalau kita mikirkan itu, seolah-olah itu jadi berat. Nggak usah pikirkan itu Pak, itu udah banyak orang yang mikir. Yang kita pikirkan sekarang itu adalah apa? Bagaimana orang itu sedekahnya hanya sampah, hanya koin, hanya beras, hanya barkas, ya intrah belanja, supaya kita itu punya harta Allah yang nantinya kita berikan solusi. Itu aja sebenarnya. Itu ya. Kayaknya itu apa ya? Apa itu? Punya kekuatan sendiri gitu loh. Enggak mudah gitu. Nah, iya. Nah, itu tantangannya di situ. Ya, padahal Kalau ngajak untuk bersabar, bersyukur, banyak banget
yang untuk mengajak memerangi itu dari Dari masalah riba kita udah tobatkan. Nah Allah kan udah kasih solusi. Kita ke dunia ini kan karena dosanya Nabi Adam dan Siti Hawa kan dilarang untuk, padahal sudah Allah udah kasih semuanya, cuma satu yang dilarang, tapi masih aja itu memang udah fitrahnya, itu udah takdirnya gitu loh. Maka setiap kita itu tidak terlepas dari yang namanya kesalahan atau dosa, maka taubatan nasuha Allah itu lebih besar rahmatnya daripada murkanya, ya Pak? Nah, rahmatnya Allah, sayangnya Allah kepada kita umat manusia itu yang Dia ciptakan. Kayak Nabi Adam itu, walaupun dia diturunkan ke bumi, tapi dikei sangu. Ya toh, sangu apa? Sangu bekal urip. Sangu apa sing dikei? Ya toh, terus dijadikan khalifah, terus dikei ilmu doa. Kurang diajar. Ibaratnya nek kayak kita sebagai orang tua punya anak kebangetan bandel ya toh, dihukum neng dikei bekal. Ya kan? Kan ngena? Bisa ya? Belum ada dari Sudah memang Allah itu udah takdirkan. Nah, jadi yang diperingatkan di kemudian jauh-jauh hari dulu, sekarang dipraktekkan gitu ya. Nabi kan sudah bernubuat. Apa nubuatnya Nabi? Nanti di akhir zaman semua orang Diingatkan itu, sudah dilarang, sudah dikabari gitu. Jadi mubang sedekah ini adalah mengajak kita untuk inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Artinya apa itu? Sesungguhnya segala sesuatu dari Allah. Ya toh? Innalillahi. Innalillahi itu kan artinya sesungguhnya segala yang ada itu selain daripada Allah itu kan semua itu kan dari Allah kan? Benar nggak? Malaikat, semua alam semesta ini itu kan semuanya kan dari Allah. Benar? Benar nggak? Sampai di sini pahami nggak? Innalillahi itu artinya innalillahi itu berarti segala sesuatu itu aslinya sebelumnya itu tidak ada kecuali Allah yang ada. Lalu Allah mengadakan segala sesuatu itu dari Allah. Tanah, bumi, air, udara, alam semesta, malaikat, jin, iblis, hewan, amuba, segala sesuatu, baik benda hidup maupun benda mati, sumbernya dari mana? Dari mana kawan? Artinya segala sesuatu itu sebenarnya tidak ada, yang ada hanya Allah, ya kan? Sudah. Termasuk harta yang kita punya kan? Benar? Sampah yang kita punya, koin yang kita punya, berkas yang kita punya, benar? Yang kita miliki pada saat itu gitu ya. Itu kan karena izinnya Allah. Ya kan? Nah, innalillahi, jadi segala sesuatu itu dari Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Dan sesungguhnya segala sesuatu itu tadi nanti pasti kembali lagi itu kepada Allah. Jangan karena terpaksa. Itu loh maksudnya kami itu. Jangan karena terpaksa. Artinya jangan karena terpaksa itu begini. Kita mati itu, matinya kita mengembuskan napas terakhir itu karena kita nggak ingin mati. Kan artinya jadi terpaksa tuh itu. Artinya kita itu nggak siap mati, kita nggak sanggup, nggak mau kita nerima nyawa kita itu dicabut. Benar ya? Kita pasti mati kan? Maka kita persiapkan mati kita yang bagaimana, kita siapkan, ya kan? Tentu mati yang husnul khotimah, mati yang dalam keadaan baik, mungkin dalam sholat, mungkin dalam keadaan bersilaturahim, mungkin mati dalam keadaan mengaji, mungkin mati dalam keadaan sholat, dalam keadaan membaca Al-Quran, dalam keadaan mengurangi riba, dalam keadaan melapaskan misalnya nih Pak Wahid nih bersedekah 5 batang kayu yang diizinkan oleh istrinya kan begitu kan, ini kuikrarkan lagi video nih mau diposting gitu kan. Belum memang. Enggak misalnya. Saya sampaikan sekalian lalu Iya. saya. Iya. Belum. Lagi mau memvideokan gitu kan. Tiba-tiba Allah cabut nyawanya tuh mati. Terus mau khatimah. Iya itu kalau orangnya egois. Makanya saya Iya itu Pak. atau gimana betul. Iya itu kalau orang itu masih dalam bank sedekah itu masih dia egois. Artinya egois itu gini loh. Dia bersedekah,
dengan harapan urusanku nanti diselesaikan oleh Allah. Kan gitu kan? Iya. Kan dia egois tuh. Artinya sebenarnya aku bersedekah ini bersama Allah memerangi riba, urusan aku anggap tidak ada gitu loh. Ya iya, maksudnya kita menggantungkan ke Allah, bukan ke bank sedekah gitu loh. Harusnya menggantungkan ke bank sedekah itu dengan cara apa? Allah menolong kita dengan bank sedekah ini sebenarnya. Kalau kita sadar loh ya. Ya iya, aku tadi bilang gitu. Ya enggak, maksud saya itu gini Bunda Not. Orang umumnya itu egois. Oh, umumnya orang. Iya termasuk jenengan. Artinya gitu loh, jenengan kan menceritakan tentang yang jenengan alami, bahwa saya memang punya masalah, saya punya masalah hutang riba, lalu saya lakukanlah ini ilmu bank sedekah ini dengan begini. Nah, akhirnya itu mengakibatkan bank sedekah ini tidak bisa langsung membantu secara sempurna. Kalau Bunda Nur mau melakukan seperti ya secara yang kita ajarkan dengan penuh, dengan total, artinya bagaimana? Satu, Bunda Nur punya anak, Usi Reza. Kalau mau melakukan hal yang sama seperti Bunda Nur lakukan, Ya, salah satunya kan mendakwakan di keluarga kita. iyo artinya, iya Kita- makanya saya bilang itu mereka juga ikut Iya. memerangi riba itu satu, ya toh? Ada kencelegan dari mereka. Terus Bunda Nur punya kakak, Bunda Nur punya adik, Bunda Nur punya Artinya paman. gini, kita tetap mau menjalankan yang ininya bank sedekah itu loh, Pak. Mendawakan kehidupan kita gitu loh. Yo, gini, makanya saya bilang begini, poinnya adalah kalau orang sebagai muslim yang sejati, muslim yang benar, dia tidak pernah merasakan ada masalah pada dirinya. Kenapa? Karena ketika dia sudah bersama Allah, masalahnya sudah lebur. Itulah sebagai muslim sejati itu begitu, Bu. Baca toreh-toreh sejarah para sahabat. Saya sering membaca itu pada masa perang misalnya. Ketika mereka adalah orang yang membutuhkan air, tetapi dia melihat saudaranya, temannya yang lain lebih membutuhkan, dia nggak minum itu. Dia kasih dulu ke mereka. Dan begitu juga lah tradisi mereka itu melihat orang lain yang lebih butuh. Dia nggak egois pada dirinya, tapi dia beri dulu kepada orang lain gitu. Gitu. Nah akhirnya apa yang terjadi? Nah inilah kebersamaan yang kuat. Apabila orang itu mati dalam keadaan seperti itu, semuanya menjadi mati syahid, bukan mati sangit, kan gitu. Ya kan? Nah, yang terjadi selama ini mental kita adalah mental egois. Betul. Saya beramal di bank sedekah, saya dapat apa? Kan begitu kan? Padahal ketika tidak ke bank sedekah, dia nggak pernah bermental seperti itu. Itu penyebab kerusakan kita ini adalah riba. Kalau nggak percaya, riba ini penyebab kerusakan. Sampai kita itu bayar riba loh. Kita itu pembayar riba, jangan disangka kita itu nggak pembayar riba. Di tiap belanjaan kita itu ada pembayaran riba loh itu. Bener nggak bener? Tiap kita beli teh ini ada pembayaran riba loh. Kenapa? Karena ada pajak. Secara tidak langsung kita itu membayar riba kita itu kepada hutang negara kita loh. Jangan lupa memerangi riba itu dengan bersama Allah kita laksanakan sedekah 4 pilar bila perlu. Yang tadinya itu adalah sampah, ya. Bila perlu sampah itu jangan kita buang, tapi kita alihkan, itu kita sedekahkan menjadi sedekah kita untuk mengurangi riba, sehingga menjadi solusi dari semua hal, semua pintu akan terselesaikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau satu masjid aja mau mengalokasikan satu Jumat 10.000, berarti kan satu bulan berapa? 40.000 kan? Iya. Dikalikan berapa masjid yang ada di seluruh dunia ini, khususnya nggak usah dunia lah, sejogja aja lah. Berapa banyak uang yang bisa terhimpun? 40.000 dalam satu masjid. Kira-kira menjadikan masjid itu akan kemiskinan nggak? Habis nggak kira-kira uang infak masjid itu 40.000? Coba. Tidak pengaruh sekali. Enggak pengaruh. Artinya apa? Artinya ya toh, kita wajib mendakwahkan ke masjid-masjid. Ayolah masjid, kan gitu. Ayo masjid. Ini ada ilmu bank sedekah yang patutnya diisi di kajian di sini. Dia ajak.
Supaya mereka paham tuh, masjid itu harus mengadakan kajian ilmu bank sedekah. Kalau dia sudah paham kajian ilmu bank sedekah itu, lalu bisa nggak mereka mempraktekkan ilmu bank sedekah di sana? Kalau mereka nggak bisa, ya tolong didukung. Bagaimana cara mendukungnya? Kalau sekiranya 40.000 sebulan nggak sanggup, ya toh, wis lah 10.000 sebulan. Kira-kira 10.000 sebulan itu kira-kira membuat masjid miskin nggak tuh Pak Wahid? Ya dah, masjid setiap bulan kita sudah pasti punya uang kan? Artinya kita bisa langsung mengkampanyekan kan? Saudaraku, haram bagimu untuk meminjam uang dengan berbasis riba. Kalau belum, kamu pinjam dulu ke bank sedekah. Enak kan? Iya kan? Kalau dia sudah ajukan pinjaman ke bank sedekah, ternyata uangnya belum ada, mungkin dia bisa punya dalih. Ya kan? Akhirnya aku kena riba karena uang bank sedekah saya pinjam nggak ada. Oke lah kan? Atau dia berdalih juga, aku sudah pinjam ke orang kaya, dilala orang kayanya nggak soleh, setiap saya pinjam pasti dia minta riba. Kan itu. Saya hindari, akhirnya aku pergilah kepada orang yang soleh. Aku datangi orang soleh, aku pinjam dong 10 juta. Lalu orang solehnya bilang, bentar ya, aku doakan ya. Dia doa selama 10 jam, nggak datang-datang uangnya. Kenapa? Karena doanya nggak makbul, karena bisa jadi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Itu. Lalu dilalahnya, dia pun nggak punya relasi orang kaya yang bisa membantu. Dan disalahnya ternyata dia pun ternyata tidak kaya yang untuk bisa meminjamkan tanpa riba kan gitu. Juriyat tahu ya? Baru mau saya tanyakan juriyat itu apa? Oh ya. Orang yang keturunan istilahnya. Keturunan baik yang sudah lahir maupun yang belum lahir itu namanya zuriyat. Kan iya orang. Nah, jadi misalnya bapak zuriyat. Keturunan. Nah, jadi yang termasuk keturunan itu adalah yang belum datang, yang akan datang itu namanya zuriyat. Nah Pak Wahid mau nggak punya zuriyat yang terbebas dari riba?